Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya ingin berbicara sedikit tentang bahaya pemikiran sufi. Iya. Kalau berbicara tentang bahayanya dari apa yang telah diterangkan tadi, maka itu kelihatannya banyak sisi bahaya. Ya, banyak sisi bahaya. Dari bahaya pokok di pemikiran sufi ini adalah menjauhkan dari akidah yang benar. Iya. Menjauhkan dari akidah yang benar. Baik. Jadi akidah Islamiyah itu akan rusak dengan pemikiran-pemikiran tasawuf ini. Iya. Kerusakan pemikirannya bukan di dalam masalah bid'ah saja. Bahkan masuk di dalam kesyirikan dan bid'ah yang mengkafirkan, mengeluarkan dari apa? Dari keislaman. Dan kita sudah dengarkan sebagian dari kesyirikan yang ada di tengah mereka itu bukan syirik dalam uluhiyah saja, tapi syirik juga di dalam apa? Di dalam rububiyah. Iya. Nah, ini bahaya yang sangat besar menimpa umat. Di mana bidah-bidah dan kesyirikan-kesyirikan ini itu dikemas sedemikian rupa. Dibawakan syubhat-syubhat, dipercantik, diperindah kepada manusia. Iya. Mereka bolehkan. Akhirnya banyak orang yang tidak mengenal jalan yang lurus, tidak mengenal akidah yang benar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Maka ini dari bahaya besar ya, yang menyebabkan seorang itu rusak akidahnya. Iya. Jadi ini yang pertama dari bahaya mereka. Kemudian yang kedua juga dari bahayanya pemikiran tasawuf ini itu akan membawa seseorang untuk meremehkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena dia lebih berpegang kepada ijtihad syekhnya, kepada gurunya. Ya, kalau disampaikan sesuatu, kamu ini belum paham agama, kamu tidak mengerti agama itu dua macam. Ada syariat, ada hakikat. Ya. Kalau dibacakan dalil ayat hadits, wah ini salafi cuma kenal kulit-kulitnya aja. Ya, dia tidak kenal isinya. Tidak ada penghormatan kalau dibacakan Al-Quran dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini sudah kekeliruan yang jelas ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau membacakan Al-Quran, haditsnya itu yang hadir di depannya ada orang kota, ada orang badui, ada orang yang cerdas, ada orang yang lambat pemahamannya. Tapi yang dibacakan oleh Nabi sama ayat Al-Quran dan hadits-haditsnya. Iya. Dan apa gunanya kita di dalam Al-Quran diperintah di banyak tempat untuk mendengar kepada Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Iya. Kalau datang ayat langsung ditanyakan, kenapa begitu? Oh ini maknanya seperti ini. Iya. Tidak ada hal yang seperti itu. Sehingga mereka punya penafsiran batin. Iya. Kalau dibacakan ayat, oh ini enggak, ada tafsir di belakangnya. Ini kan sesuai dengan kaidah mereka tadi, ada mukasyafah namanya. Itu membawa mereka kepada tafsir batin. Iya. Tafsir batiniyah. Ya, karena itu ayat-ayat Al-Quran itu mereka tidak agungkan. Karena itu diantara sebagian tarekat di sini, ini di kalangan orang Indonesia ya. Ya, saya pernah ketemu bapak. Ya, dia tanya, Ustadz hafal Al-Quran? Iya. Saya bilang iya, alhamdulillah saya hafal. Katanya Al-Quran itu 40 juz. Iya.
30 juz itu yang dihafal oleh Ustaz, 30 juz. Iya. Masih ada 10 juz lagi. Nah ini katanya. Ini tafsir batinnya mereka yang di 10 juz ini. Jadi mereka itu meremehkan hal-hal. Iya. Kalau disampaikan sesuatu, mengambang tuh dalil-dalil. Iya. Nah masuk di ini ya. Karena memang asalnya kurang pengagungannya terhadap Al-Quran dan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka ini dari hal yang sangat berbahaya sekali. Perkara yang berbahaya. Kemudian dari bahaya mereka juga, iya. Ini akan membuat umat ini keluar dari jalur ibadah yang digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, mereka senangnya bikin ibadah sendiri, ya hal-hal baru. Nah itu berkembang terus ya. Ya, terjadi perkembangan. Sebagian hari raya ya misalnya mereka peringati, ada hari raya tadinya setahun sekali. Ya, sekarang mungkin bisa setiap hari rayanya. Sepanjang tahun itu acara bisa berulang. Iya. Nah, ini berkembang terus. Karena memang asalnya mereka itu tidak terikat dengan ibadah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini saya akan bahas khusus ya sebagai pembahasan di sini. Nah, baik. Kemudian di antara bahaya juga, iya, dari bahaya tasawuf ini mereka membuat makar terhadap Islam dan kaum muslimin. Iya. Sebab pemikiran dari tasawuf ini campur aduk. Campur aduk. Ya. Orang-orang yang memeriksa dari buku-buku tasawuf, buku-buku sufi, itu akan kelihatan. Ya, seperti yang dipelajari oleh sejumlah tokoh yang pernah kenal tasawuf masuk di dalamnya. Ada beberapa nama ya, mereka menulis buku di masa ini. Seperti Syekh Abdurrahman Wakil, ada buku dia tulis, Hadihi hiya Sufiyah, inilah Sufiyah. Pengalaman dia pernah ikut bersamanya. Syekh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali, ini berapa puluh tahun dia di tarekat Tijaniyah. Ya. Dan pernah juga nyebrang ke tarekat-tarekat lain. Ya. Kemudian ada buku yang ditulis oleh Syekh Ihsan Ilahi Zahir dari ulama Pakistan. Ada 2 buku populer beliau. Beliau menyusunnya dari ratusan buku. Dan dia baca dari buku-buku tasawuf yang terdahulu maupun belakangan. Iya. Maupun yang belakangan. Maka kelihatan di situ bagaimana pemikiran-pemikiran yang tasawuf ini masuk dari berbagai, ada yang dari Nasara, ada yang dari Yahudi, ada yang diambil dari India, masuk di dalam pemikiran agama-agama wathaniyah, itu masuk di dalam ritual-ritual ibadah yang mereka kerjakan. Iya. Karena itulah buku-buku Ibn Arabi itu yang semangat mencetaknya adalah orang-orang Nasara, orang-orang Barat. Ya. Dan buku yang paling pertama dikeluarkan di masa sekarang ini, bukunya Ibn Arabi dicetak, itu yang cetak orang-orang orientalis di Barat sana. Mereka memang semangat memasukkannya. Iya. Karena Ibn Arabi ini kadang dia memang duduk di gereja. Iya. Dan kadang sebagian hal yang ada pada orang-orang Nasara dianggap lebih baik oleh Ibn Arabi ini. Jelas ya? Selain daripada itu, ini pemikiran tasawuf ini akan membuat kaum muslimin lemah berpegang dengan agamanya. Karena itu dibiayai besar-besaran. Ya. Oleh orang-orang kufar. Ya, ini bukan cerita ini lagi, masa ada universitas Islam di sini. Ketika awal kali mahasiswa masuk, itu dididik dulu tasawuf. Ya. Dididik tasawuf yang melatihnya orang Amerika. Masya Allah. Ya. Ini dari hal yang hendaknya diperhatikan, dari bahaya-bahaya yang masuk. Dan ini sudah ada dari masa dahulu. Bagaimana mereka bikin makar dengan orang-orang kufar di dalam membahayakan umat Islam. Ya, dan juga di dalam masalah tasawuf ini dari bahayanya juga, ya, ini disingkap oleh orang-orang yang masuk di dalam tarekat itu sendiri. Iya.
bahwa mereka itu kadang bikin tarekatnya memang untuk mengumpul dunia saja. Mengumpul dunia. Bayangkan ya, masuk di dalam tarekat, penghasilannya harus dipotong 10%, sekian persen, Masya Allah. Ya, kalau lumayan hasilnya daripada dia kerja. Iya. Dan ini disingkap oleh sebagian orang. Sampai Syekh Taqiyuddin Al-Hilali ketemu dengan sebagian orang yang dulunya dia juga punya tarekat. Ya, masuk ke dalam tarekat, kemudian dia keluar masuk ke tarekat yang lain. Ya, orang kenalnya masuk di tarekat itu, ternyata dia sudah taubat juga. Ketika ditanya, oh dia bilang itu tarekat kami aja yang buat-buat untuk dapat harta saja. Jadi sendiri mengaku dalam hal itu. Dia mengaku. Iya. Dari hal-hal yang seperti ini itu berjalan. Dan ini dari bahaya. Dari kerusakan yang terjadi di tengah dari umat ini. Iya. Baik. Ya, dan ini ada data-datanya ya, terkait dengan hal ini. Ya. Di sini ada sebagian penulis yang memberikan data. Ada buku yang berjudul Jama'atut Tabligh, Jemaah Tabligh yang berada di benua India, karya Syed Talib, halaman 80. Dia sebutkan bahwa Jemaah Tabligh itu menerima bantuan dari pemerintahan Inggris. Iya. Nah, ini Jemaah Tabligh ini adalah tasawuf masa kini. Iya. Karena itu dari tokoh-tokohnya mereka baiat di atas 4 tarekat. Di atas 4 tarekat. Nah, ini siapa yang membaca tentang Jemaah Tabligh, maka dia akan dapatkan dari usulut tasawuf, dari pokok-pokok pemikiran tasawuf ada di tengah mereka. Baik. Jadi ini sebagian hal ya yang terkait dengan masalah kekhawatiran dan bahaya seputar tasawuf ini.